Halo anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran matematika kelas 5. Pembelajaran kali ini akan membahas mengenai diagram garis. Kita akan belajar bagaimana membaca dan menyajikan data pada diagram garis. Diagram garis merupakan salah satu diagram atau jenis grafik yang digambar menggunakan ruas garis yang menghubungkan titik-titik data. Diagram garis ini banyak digunakan, seperti dalam perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan ingin mengetahui laju pertumbuhan atau perkembangan perusahaannya, nah, biasanya mereka menggunakan diagram garis. Kenapa? Karena lebih mudah untuk membacanya. Nah, diagram garis juga digunakan untuk situasi-situasi yang menggambarkan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Nah, sebelum kita membaca data pada diagram garis, mari kita identifikasi dulu apa saja yang ada pada diagram garis. Seperti yang pernah kamu pelajari mengenai diagram batang, maka diagram garis pun mempunyai identitas yang sama dengan diagram batang. Jadi ada judul diagramnya. Nah, ini mengenai penjualan mobil. Lalu di sumbu horizontalnya juga harus diberi identitas. Nah, ini mengenai hari. Kemudian sumbu vertikalnya pun harus diberi identitas. Ini kalau di sini tertulisnya banyak mobil yang terjual. Jadi kalau kita lihat diagram garis ini, berarti ini adalah mengenai banyaknya mobil yang terjual dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Lalu digambarkan juga, karena dikatakan namanya diagram garis, maka data itu digambarkan dengan menggunakan garis atau ruas garis yang menghubungkan titik-titik data. Nah, kalau kita lihat di sini, hari Senin mobil yang terjual ada sebanyak 3, hari Selasa ada 5, hari Rabu ada 6, hari Kamis ada 4, dan hari Jumat ada 9. Jika kita lihat, maka penjualan mobilnya ini mengalami penurunan pada hari Kamis, kemudian mengalami kenaikan yang tinggi atau penjualan yang tertinggi itu terjadi pada hari Jumat. Sekarang mari kita perhatikan diagram garis berikut. Diagram garis ini adalah data mengenai penjualan kue. Jadi ada berapa banyak paket kue yang terjual selama 14 hari. Nah, di sini ada simbol seperti ini di bawah 60 ini. Ini artinya adalah ada 59 bilangan yang terdapat di bawah 60. Kita tidak mungkin menuliskannya seperti ini. Kenapa? Karena terlalu banyak gitu, terlalu panjang. Seperti itu ya. Jadi karena banyak data yang ada di sini, bilangannya ada di sini, maka digantikan dengan simbol ini. Sekarang mari kita coba menyajikan data pada sebuah diagram garis. Ini di sini ada tabel frekuensi mengenai data film yang ditonton oleh keluarga Kim. Nah, keluarga Kim ini mendata banyaknya film yang mereka tonton selama 5 tahun, mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Tahun 2008 ada 8 film yang ditonton, tahun 2009 ada 12, tahun 2010 ada 10, 2011 ada 14 film, dan tahun 2012 ada 18 film. Nah, kita mau menggambarkan data ini ke dalam diagram garis. Yang pertama yang harus kita gambar adalah
sumbunya ini sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kemudian pada sumbu horizontal itu mengenai tahunnya. Jadi tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kemudian pada sumbu vertikal itu tentang banyaknya film yang ditonton. Nah, kalau kita lihat di sini skalanya adalah 22. Skalanya 2. Jadi loncat-loncat 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kita bisa lihat kenapa ini loncat 2. Mungkin kita bisa lihat dari tabel frekuensinya ya. Banyaknya film yang ditonton ini kelipatannya kelipatan 2 semuanya. Nah, kemudian baru kita gambarkan titik-titiknya. Setelah itu baru kita hubungkan dengan garis. Tahun 2008 ada 8 film, kemudian 2009 ada 12 film, 2010 ada 10 film, 2011 ada 14 film, dan 2012 ada 18 film. Nah, tiap titiknya kita hubungkan dengan garis. Nah, maka ini dikatakan membentuk satu ruas garis. Satu ruas garis menghubungkan dua titik data. Kemudian tarik lagi garis 2009 ke 2010, 2010 ke 2011, 2011 ke 2012. Nah, diagram garis kita sudah jadi, sudah selesai. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita mengenai diagram garis. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Kita akan bertemu kembali dalam topik pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.